curahkan kepada kita semua. Di pagi yang indah ini Allah pertemukan di Masjid Ar-Ridha yang penuh dengan keberkahan, subuh yang penuh dengan banyak anugerah nikmat, karena di subuh inilah banyak sekali keberkahan-keberkahan yang bisa kita rasakan di pagi setelah kita bangun tidur, sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita melalui Masjid Ar-Ridha ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, dan kita di akhir hayat kita dalam keadaan iman Islam dan husnul khotimah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam menjalani rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita canangkan dalam diri dan jiwa kita untuk selalu memegang teguh agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Yang paling berat itu menjaga istiqomah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah orang-orang istiqomah itu dengan surganya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiril bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, pangeran kita itu Gusti Allah, kita dengan membaca kalimat syahadat, dengan kita senantiasa membaca tahlil, meneguhkan keyakinan dan keimanan kita, tidak hanya ucapan lewat lisan saja, tetapi benar-benar diyakini dalam hati kita dan berkomitmen untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita mintai pertolongan, yang kita berharap dan bergantung kepadanya. Dan itu yang harus kita terus jaga. Tsumastaqamu, kemudian orang itu istiqomah. Istiqomah itu senantiasa menjaga keimanan dan nilai-nilainya sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan dunia, mati, kecuali kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang kepastian, keyakinan, yaitu al-maut, kematian. Ini yang terus kita jaga. Tsumastaqamu, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka turun para malaikat-malaikat untuk mendatangi orang-orang istiqomah. Jadi atas kita salat subuh, atas kita ini sesungguhnya ada banyak malaikat, ribuan, mungkin juga jutaan malaikat yang mendatangi kita dan mengabarkan kepada kita semuanya. Tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Jangan kita ini khauf, takut akan hidup yang kita jalani. Apakah takut miskin, takut mati, takut masa depan, takut musibah? Tidak boleh. Apalagi takut dengan kehidupan di akhirat nanti. Allah takhafu wa la tahzanu. Dan janganlah kita ini merasa bersedih hati. Tenang, sedih. Orang Islam itu tidak boleh sedih, tidak boleh gundah gulana, tidak boleh galau. Kenapa? Karena setiap amal kita ini ada nilai dan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masa kehidupan di akhirat nanti yang kita impikan semuanya. Dan di dunia inilah kita tempat untuk menanam, tempat untuk beramal, tempat untuk meraih banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa basyiru bil jannah. Kabarkan malaikat kepada orang-orang istiqomah itu. Wa basyiru bil jannah, dengan kabar apa? Kabarkan dengan kabar gembira dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semuanya.
wa asyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah menjanjikan kita-kita yang istiqomah itu dengan surganya, dengan kenikmatan yang tiada bisa dibayangkan oleh pandangan mata, oleh pendengaran, bahkan oleh hati kita. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau kita ingin kebahagiaan di dunia dengan banyak mendapatkan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang luar biasa, kita bisa makan enak, seenaknya makanan di dunia itu paling-paling makanannya itu sampai dengan tenggorokan. Kalau sudah masuk ke tenggorokan ya sudah sama dengan makanan-makanan yang lain. Minuman seenak apapun yang kita minum di dunia ini, ya seperti itulah. Kalau ada susu yang paling enak apa? Makanan yang paling enak apa? Ya itulah kenikmatan dunia, sebatas di tenggorokan. Tapi kalau kenikmatan di akhirat, itu kalau sudah makan dan minum, kalau sudah makan tidak akan lapar selamanya, kalau sudah minum tidak akan haus selamanya. Kalau di dunia kan makan pagi, sore sudah lapar, makan malam, pagi sudah keroncongan. Pagi kalau tidak makan, biasa makan pagi, ya kalau biasanya makan pagi kemudian tidak, siang hari kelaparan. Itu kita di dunia. Beda dengan makanan dan minuman di akhirat. Sehingga tentu yang kita impikan tidak hanya kebahagiaan kenikmatan di dunia, tapi semuanya akhirat yang akan kita gapai nanti dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan susah, jangan sedih, karena orang yang beriman itu punya harapan masa depan. Harapan masa depan itu di akhirat, sehingga kita bersusah payah untuk bisa ibadah, sholat 5 waktu, zikir, kemudian menebarkan manfaat-manfaat, berinfak, bersedekah. Kalau semua kita niatkan karena lillahi ta'ala, hidup kita di dunia bahagia, di akhirat insya Allah akan masuk surga. Itu yang kita harapkan. Berikan yang terbaik dalam hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan, lakukanlah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu nasib kita yang akan kita lalui nanti. Maka mumpung masih ada kesempatan hari ini, jam ini, detik ini, ada peluang-peluang kebaikan, maka kerjakanlah, jangan ditunda. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah investasi masa depan, investasi akhirat kita. Kita sholat berjamaah, ya ini kan secara rohani kita mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, merasa kita nikmat ketika sudah sholat. Jadi tandanya orang yang punya iman itu ketika beribadah, setelah ibadah merasa bahagia. Dan tandanya orang yang beriman pula, manakala melakukan sedikit saja perbuatan dosa, dia gelisah. Itu tanda orang yang masih punya iman. Beda dengan orang yang imannya lagi down, itu justru malah melakukan dosa, itu senang, bangga, merasa bahagia. Kebalikan dengan orang-orang yang punya iman. Kalau diajak berbuat baik, berat rasanya. Sehingga kita harus menjaga nilai-nilai iman itu dengan terus meningkatkan amal-amal kebaikan. Sekecil apapun pasti Allah akan hargai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika amal kita baik, maka di akhirat pasti akan diperlihatkan Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak, lebih baik. Dan tetapi orang yang berbuat dosa sekecil apapun pasti akan ditampakkan, diperlihatkan pula. Tidak ada yang hilang dalam hidup itu. Setiap amal itu pasti ada sebab akibatnya, ada balasannya. Sesungguhnya kan dalam hukum alam itu tidak ada sesuatu yang hilang. Adanya itu berpindah.
tempat berpindah wujud, berpindah kondisi dari cair menjadi beku, dari dari cahaya menjadi panas dan seterusnya, pindah saja, tidak ada yang hilang. Dalam hukum alam mungkin ketua yayasan paham persoalan. Jadi tidak ada yang hilang. Amal kita itu pasti ada balasannya. Kalau kita menyembunyikan amal keburukan, dosa, itu tidak, justru malah akan membuat kita gelisah. Nanti akan kelihatan pula. Jadi orang ketika melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan manipulasi, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian dirahasiakan, serahasia-rahasianya apa yang kita lakukan, pasti pada saatnya akan kebongkar, akan ketahuan. Kalau tidak dibongkar oleh manusia dengan hukum-hukum di dunia, hukum positif, tapi yakinlah di akhirat pasti akan dibuka semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Karena ketika orang itu punya jiwa dan punya hati yang selalu waspada, waskat, pengawasan melekat, pengawasan malaikat, maka kita selalu hati-hati setiap langkah, perbuatan, bahkan ucapan, bahkan hati kita. Kalau kita punya hati yang jelek, berburuk sangka, nyono elek, itu orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan selalu sehat walafiat, panjang umur, yang usianya paling sepuh niki Pak Kisnu ya. Usianya sudah 79 tahun, Masya Allah. Sugeng milad yang ke-79. Yang lebih dari itu pinten? Wonten Ibu. Jadi nikmat yang luar biasa. Allah panjangkan usia dan amal perbuatan yang baik. Orang yang baik itu kan orang yang panjang usianya dan baik amal ibadahnya, amal perbuatannya. Jangan sampai menjadi orang yang jelek. Siapa orang yang dikasih usia panjang, kesempatan untuk berbuat baik, tapi justru malah tidak dilakukan kesempatan itu. Jadi dunia ini adalah kesempatan emas untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, ada jejak-jejak yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Seperti Masjid Ar-Ridha ini, yang pendiri Masjid Ar-Ridha selalu harum namanya, dikenang sepanjang sejarah, sepanjang Ar-Ridha ini masih ada. Siapapun pasti mengenang siapa pendiri Masjid Ar-Ridha. Dan pahalanya tentu akan selalu mengalir sampai nanti dibawa ke akhirat dan menjadi tabungan amal yang amat sangat besar. Investasi akhirat kita adalah melakukan amal-amal kebaikan untuk diri kita atau untuk sebanyak mungkin orang di sekitar kita. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan menjadikan pengingat untuk diri kami dan para jamaah semua. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Allah, begitu besar dan banyak rahmat dan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Jangan cabut nikmat-Mu ya Allah dalam hidup ini ya Allah. Jangan cabut nikmat dan rahmat-Mu ya Allah dalam hidup ini ya Allah. Limpahkan keberkahan, limpahkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dalam hidup ini ya Allah. Berikan senantiasa kebahagiaan dan ketentraman dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam jamaah kami, dalam semua aktivitas hidup kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari segala ujian, cobaan yang berat yang kami tidak bisa untuk menghadangnya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala tipu daya setan
yang menggelincirkan kami ke berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari sekecil apapun dosa dan maksiat. Ya Allah, jauhkan ya Allah sekecil apapun dosa dan maksiat. Ya Allah, yang buat kami sengsara, yang buat kami mendapatkan banyak hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa keluarga kami. Ya Allah, dosa jamaah semua masjid itu, dosa semua orang Islam baik manusia hidup maupun yang mati. Ya Allah, bimbing kami senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah ya Allah, dengan kemampuan kami ya Allah bisa menjauhi semua larangan dan dosa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami rezeki yang penuh dengan keberkahan, ilmu yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bertaubat sebelum ajal. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia, ketentraman di dunia, dan kebahagiaan di akhirat, dan matikan kami dalam iman Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.